Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai konsep akuntansi. Materi dalam bab ini terdiri dari 1. Pengertian akuntansi, yang kedua, tujuan akuntansi dan kegunaan akuntansi, yang ketiga, profesi akuntansi, yang keempat, bidang akuntansi, yang kelima, prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keenam, siklus akuntansi. Dan nanti di sesi akhir ada quiz time atau quiz dari materi yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama untuk pengertiannya, pengertian dari akuntansi, kegiatan atau proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan atau lembaga, kemudian melaporkan laporan keuangan, serta menganalisis hasilnya untuk kemudian diambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi di sini adanya proses dimulai dari pencatatan atau recording. Pencatatan ini adalah pencatatan transaksi keuangan, kemudian akan digolongkan transaksi tersebut. Setelah itu akan diikhtisarkan atau summarizing, kemudian akan dilaporkan dalam laporan keuangan yang nantinya akan diambil keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Jadi, secara singkatnya, recording, classifying, summarizing, reporting. Silakan nanti kalian bisa mengartikan sendiri ketika kalian sudah paham dari 4 kata ini. Yang pertama recording, classifying, summarizing, dan reporting. Clue dari pengertian akuntansi. Kemudian, tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi atau economic information dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini adalah salah satu contoh cover dari laporan keuangan. Di sini laporan keuangan, contohnya PT XYZ. Nah, seperti ini. Kemudian kegunaan akuntansi berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, yaitu dari pihak intern dan pihak ekstern. Untuk pihak internnya terdiri dari owner atau pemilik perusahaan, manajer perusahaan atau pengelola perusahaan, dan karyawan kerja perusahaan. Kemudian pihak ekstern ada investor atau pemodal, kreditor atau kreditur, yaitu pemberi pinjaman, pemerintah, dan masyarakat. Kita bahas yang pertama, owner. Bergunanya untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Jadi, owner harus mengetahui laporan keuangan tersebut untuk mengetahui sejauh mana perusahaannya telah berkembang. Kemudian, untuk manajer perusahaan berguna untuk pengambilan keputusan di perusahaannya. Apakah dia harus misalkan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bagaimana cara meningkatkan pendapatannya. Nah, ini manajer perusahaan karena manajer perusahaan bertugas mengelola perusahaan, jadi sangat berperan penting untuk mengambil keputusan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian untuk karyawan sendiri, mereka mengetahui laporan keuangannya, kegunaannya itu untuk mengetahui apakah perusahaan yang mereka bekerja itu akan terus ada atau going concern, atau misalkan perusahaannya kemungkinan akan collapse, atau mungkin perusahaan tersebut bisa kedepannya akan sangat gemilang. Nah, nanti bagi perusahaan sendiri ini akan menjadi catatan apakah dia akan tetap stay di perusahaan tersebut atau mungkin dia akan mencari perusahaan lain yang tentunya akan lebih baik daripada perusahaan yang karyawan tersebut bekerja sekarang ini. Kemudian untuk pihak ekstern, yang pertama investor ini pemodal, jadi mereka mengetahui laporan keuangan ini berfungsi untuk mengambil keputusan apakah modal yang ditanam itu sudah cukup bisa dikelola dengan baik oleh perusahaan tersebut atau tidak, atau mereka akan menanamkan modal atau mereka akan mengambil modalnya tersebut karena misalkan dirasa perusahaan tersebut tidak dapat mengelola modal yang investor berikan. Kemudian untuk kreditor,
berguna untuk memberikan pinjaman. Jadi ketika kreditor, contohnya misalkan bank memberikan kredit bagi perusahaan, mereka akan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian untuk pemerintah, mereka berguna nih laporan keuangan ini, mereka mengetahui laporan keuangan ini berguna untuk dalam hal pembayaran pajak. Jadi perusahaan-perusahaan itu biasanya membayar pajak tiap tahun, nanti akan dihitungnya itu berdasarkan laporan keuangan ini, berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari laporan keuangan, seperti itu. Kemudian untuk masyarakat itu sendiri, masyarakat yang aktif dan pasif. Kalau masyarakat yang aktif itu masyarakat yang mengetahui laporan keuangan ini. Yang aktif itu mereka yang akan membeli saham di perusahaan tersebut, atau misalkan masyarakat yang pasif, misalkan mereka ingin melihat apakah ada kontribusi dari satu perusahaan tersebut misalkan bagi masyarakat, seperti itu. Kemudian untuk profesi akuntansi, ada akuntan intern. Akuntan intern ini bekerja di suatu perusahaan. Akuntan publik bekerja di kantor akuntan publik, dan mereka itu sebagai akuntan publik atau akuntan tersendiri yang tugasnya biasanya untuk mengecek laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan intern di suatu perusahaan. Dia bekerja, akuntan publik ini biasanya disebut sebagai auditor. Nah, mereka bekerja di kantor akuntan publik. Kemudian akuntan pemerintah. Nah, mereka yang bekerja di pemerintahan, misalnya di BPK atau di lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Kemudian akuntan pengajar, mereka yang bertugas yang punya tugas sebagai guru, dosen. Nah, mereka dinamakan akuntan pengajar. Kemudian bidang akuntansi, ada akuntansi pemeriksaan. Nah, ini bidangnya berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Akuntansi keuangan, ini bidangnya dalam membuat laporan keuangan suatu perusahaan. Kemudian akuntansi manajemen, bidangnya dalam hal manajemen perusahaan, misalkan apakah perusahaan itu akan membeli mesin yang baru, atau misalkan akan menyewa mesin. Nah, seperti itu. Kemudian akuntansi biaya, bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi di suatu barang atau produk. Kemudian akuntansi perpajakan. Nah, kalau ini akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan perpajakan. Dan akuntansi penganggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Kemudian untuk proses akuntansi, sebagaimana tadi dari pengertian akuntansi, ada pencatatan atau recording, kemudian penggolongan atau classifying, pengikhtisaran atau summarizing, kemudian pelaporan atau reporting. Proses-prosesnya, dan ini semua dimulai dari pencatatan transaksi keuangan. Kemudian bentuk-bentuk organisasi perusahaan, ada perusahaan perorangan dimiliki oleh individu atau perorangan, persekutuan. Ini perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bersekutu, biasanya CV aktif ataupun CV pasif. Perusahaan perseroan atau PT, biasanya ini perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Kemudian jenis-jenis usaha perusahaan, ada perusahaan jasa, perusahaan yang bergerak dalam pelayanan jasa, contohnya misalkan perusahaannya seperti salon, bengkel, kemudian Gojek yang sekarang, kemudian Grab. Nah, ini jasa. Kemudian perusahaan dagang, perusahaan yang kegiatannya membeli barang kemudian menjualnya kembali, misalkan CV atau PD perusahaan dagang kayak yang menjual TV, yang menjual kulkas. Nah, mereka termasuk perusahaan dagang. Mereka membeli dari pabrik kemudian menjualnya kembali kepada customer, itu perusahaan dagang. Kemudian perusahaan manufaktur, nah perusahaan yang kegiatannya mengelola dari bahan baku kemudian menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Ini biasanya kita kenal dengan perusahaan manufaktur ini,
perusahaan manufaktur ini pabrik-pabrik lah. Di pabrik-pabrik ini termasuk jenis perusahaannya perusahaan manufaktur. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Ada 10 prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai suatu kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Dengan begitu, transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan perusahaan. Jadi, ini ketika kita punya perusahaan, harus dipisahkan antara harta kita dengan harta perusahaan. Jadi, tidak boleh digabung. Ini adalah prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip periode akuntansi atau period principle. Salah satu prinsip dasar akuntansi ini juga disebut dengan prinsip kurun waktu. Artinya, penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur. Nah, biasanya periode akuntansi 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 1 semester, atau 1 tahun. Jadi tergantung dari perusahaannya. Walaupun kegiatannya setiap hari, tetap nanti ada periode akuntansinya untuk dilaporkan. Kemudian prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Artinya, prinsip ini tidak melibatkan faktor kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain karena tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Jadi, ini semua kegiatannya harus diukur berdasarkan mata uang. Kalau kita, karena sebagai orang Indonesia, menggunakan rupiah, jadi prinsip satuan moneternya rupiah. Kemudian, prinsip biaya historis. Mempunyai makna jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Apabila ada proses tawar-menawar, maka harga yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Jadi di sini biaya historical ini berapapun biaya yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Kalau dari awalnya kita misalkan membeli barang itu awalnya harga barang itu 15 juta, kemudian setelah kita tawar akhirnya yang dikeluarkan hanya 14 juta. Nah, yang harus dicatat sesuai dengan yang dikeluarkan biaya historisnya itu yaitu 14 juta. Kemudian prinsip kesinambungan usaha atau going concern principle. Definisi dari prinsip ini adalah sebuah usaha akan berjalan secara konsisten. Sebuah usaha akan berjalan konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis. Jadi, maksud dari prinsip going concern ini adalah perusahaan ini akan terus ada sampai kapanpun gitu. Ini artinya prinsip kesinambungan usaha. Jadi, kalaupun yang pemilik yang pertamanya udah meninggal, nanti diharapkan nanti anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai seterusnya itu yang akan melanjutkan. Jadi terus ada perusahaan tersebut sampai kapanpun. Maksud dari going concern principle. Kemudian prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Maksudnya, dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka kita harus mencatat tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Jadi nih, semua transaksi ini harus benar-benar diungkapkan secara penuh, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai
volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Jadi ini prinsip pengakuan pendapatan, maksudnya ketika kita akan mendapatkan pendapatan atau hasil penjualan dari produk yang kita jual, maka itu harus diakui. Termasuk akan pun itu harus diakui kalau menggunakan prinsip pengakuan pendapatan. Jadi mau sudah didapatkan atau akan didapatkan, ini tetap dicatat sebagai pengakuan pendapatan. Kita akan memperoleh pendapatan atau penghasilan dari penjualan tersebut. Kemudian prinsip mempertemukan atau matching principle. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Jadi ini akan memperlihatkan biaya dan penjualan atau pendapatan yang kita peroleh. Jadi kita akan mengetahui laba dari suatu perusahaan. Kemudian prinsip konsistensi, laporan keuangan yang disajikan harus konsisten, artinya laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkannya pada periode sebelumnya. Jadi gak boleh diubah-ubah nih, yang tahun lalu sama tahun sekarang nanti akan dibandingkan juga, bahkan yang 2 tahun atau 3 tahun ke belakang juga akan dibandingkan. Makanya harus konsisten, jangan sampai ada perubahan-perubahan seperti itu. Dan yang terakhir, prinsip materialitas, yaitu dalam prinsip ini pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Jadi harus ada nilai nominalnya kalau prinsip materialitas ini. Nah, ini siklus akuntansi. Yang pertama, dokumen transaksinya, kemudian akan dicat dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar, summarizing di neraca saldo, kemudian akan disesuaikan. Kemudian untuk memudahkan kita akan membuat neraca lajur atau worksheet, sampai akhirnya kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Laporan laba rugi dan perubahan modal nanti kita akan buat jurnal penutup. Di neraca kita akan membuat neraca saldo penutupan. Ini adalah siklus dari akuntansi. Kemudian ini proses akuntansinya yang tadi pencatatan nih, jurnal dari mulai transaksi, bukti transaksi yang akan dicatat di jurnal, ini di recording atau pencatatan, kemudian penggolongan dicatatnya di buku besar, pengikhtisaran di neraca saldo, ini summarizing, kemudian pelaporan yaitu laporan keuangan yang terdiri laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, ini untuk tugasnya. Dan ini adalah quiz time. Silahkan, ini ada scramble. Scramble ini adalah acak kata, dan semua kata-kata ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal nih. Yang ini merupakan semuanya dari materi yang barusan Ibu ajarkan. Oke, silahkan tulis di kolom komen. 1 apa, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk mengecek apakah kalian sudah memahami atau mengerti materi yang sudah dijelaskan, kalian bisa menyebutkan kembali materi yang sudah diajarkan atau sudah dipelajari barusan. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.